Ada satu rahasia yang jarang diungkap, namun selalu terasa dalam jejak hidup orang-orang terpilih. Mereka bukan hanya tokoh besar yang kita kenal namanya dalam sejarah, tetapi juga setiap hamba Allah yang dikuatkan untuk membawa misi mulia. Perhatikanlah jejak para nabi, para ulama, hingga para pejuang kebenaran. Hampir semuanya melewati jalan yang sepi, penuh kerikil tajam, dengan langkah yang sering ditinggalkan orang lain. Mengapa mereka harus berjalan sendirian? Bukankah lebih mudah bila bersama banyak orang penuh sorakan, dukungan dan pelukan yang menenangkan? Namun justru dalam kesendirian itulah Allah menyingkapkan sebuah rahasia besar. Orang-orang pilihan Allah seringkali dipisahkan dari keramaian, agar hati mereka tidak bergantung pada manusia. Kesunyian menjadi sekolah jiwa, tempat ditempanya keikhlasan, keteguhan dan keberanian untuk tetap tegak meski tak ada yang menyertai. Kesendirian bukan berarti kelemahan, tetapi sebuah anugerah yang tersembunyi. Sebab ketika semua pintu manusia tertutup, hanya satu pintu yang benar-benar terbuka lebar, pintu Allah. Dari situlah mereka belajar bahwa pertolongan, kekuatan, dan keberanian sejati tidak pernah lahir dari manusia, tetapi dari hubungan langsung dengan Rabb semesta alam. Bukankah Nabi Ibrahim pernah berdiri sendirian melawan kaumnya yang menyembah berhala? Bukankah Nabi Musa berjalan sendirian meninggalkan Mesir sebelum akhirnya Allah utus ia kembali dengan misi besar? Bukankah Rasulullah pun seringkali merasa sunyi, ditolak oleh keluarga, dicemuh oleh sahabat dekat, hingga akhirnya Allah angkat beliau sebagai teladan bagi seluruh manusia? Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah jalan sunyi orang terpilih. Maka jangan heran bila hidupmu terasa berbeda. Saat langkahmu terasa asing, saat keputusanmu tidak dipahami orang lain, saat jalan yang kau pilih membuatmu ditinggalkan, barangkali itu bukan kesialan, melainkan tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu. Allah tidak menaruh beban berat di pundak sembarangan hamba, hanya yang terpilih yang diberi perjalanan sunyi, agar kelak ketika mereka sampai di tujuan, mereka benar-benar tegak dengan jiwa yang kokoh. Kesendirian orang terpilih adalah rahasia dari kekuatan mereka, dan hanya mereka yang berani melaluinya yang akan merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Jalan sunyi sebagai tanda pemilihan Allah. Ada satu hal yang sering membuat hati manusia gelisah. Mengapa aku harus berjalan sendirian? Mengapa ketika aku ingin menapaki jalan kebaikan, banyak yang justru menjauh? Mengapa saat aku memutuskan untuk lebih taat kepada Allah, teman-teman lama menghilang, sementara orang-orang baru belum juga datang? Pertanyaan ini sering menghantui hati seorang hamba, hingga membuatnya merasa lemah dan hampir menyerah. Padahal di balik semua itu ada sebuah rahasia besar. Kesendirian adalah tanda pemilihan dari Allah. Allah tidak mungkin menaruh beban yang berat di pundak hamba yang lemah. Jika engkau merasakan jalan hidup yang sepi, penuh ujian, dan membuatmu harus berdiri sendiri, ketahuilah bahwa Allah sedang melatihmu untuk sesuatu yang lebih besar. Perhatikan bagaimana Allah memperlakukan para nabinya. Nabi Ibrahim harus melawan seluruh kaumnya seorang diri. Nabi Yusuf dibuang ke sumur dan dijual sebagai budak, lalu dipenjara, sebelum akhirnya Allah angkat derajatnya menjadi penguasa Mesir. Nabi Musa harus meninggalkan istana demi berjalan sendirian di padang pasir, sebelum akhirnya Allah angkat ia menjadi penyelamat bagi Bani Israel. Dan Rasulullah sendiri, pada awal dakwahnya sering merasa begitu asing. Semua kisah itu menunjukkan satu pola. Jalan sunyi adalah jalan orang-orang yang dipilih. Bukan karena mereka lemah, tapi justru karena Allah ingin memperkuat mereka. Kesendirian bukanlah hukuman, melainkan madrasah jiwa. Dalam sepi, manusia belajar untuk bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dalam sunyi, manusia menemukan dirinya sendiri, dan menemukan Rabb yang selalu menyertainya. Rasulullah pernah bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Kata asing di sini bukan sekadar berarti berbeda, tetapi juga berarti sendirian, terpisah, dan tidak banyak yang memahami. Justru itulah ciri khas orang-orang terpilih. Mereka beruntung karena Allah jadikan jalan mereka berbeda dari kebanyakan. Jika engkau merasa sendirian dalam kebaikan, bersabarlah.
Jangan tergoda untuk kembali kepada keramaian hanya demi menghapus sepi, sebab keramaian seringkali menjerat, sementara kesunyian membebaskan. Allah sedang membersihkan langkahmu agar engkau berjalan bukan karena ingin dipuji manusia, tetapi murni karena mencari ridha-Nya. Kesendirian juga merupakan cara Allah memisahkanmu dari hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang tidak sejalan denganmu akan pergi, agar kelak hanya orang-orang yang benar-benar tuluslah yang akan hadir. Itu sebabnya, orang terpilih selalu memiliki lingkaran yang kecil namun kuat, bukan banyaknya yang menemani yang penting, tetapi kualitas keimanan mereka yang setia di sisimu. Kesendirian sebagai tempat tempaan jiwa. Kesendirian bukan hanya ruang kosong tanpa suara, melainkan bengkel jiwa tempat Allah menempa hamba-Nya. Di dalam sepi, seseorang dipaksa menghadapi dirinya sendiri tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa sandaran pada manusia. Ia dipaksa bercermin. Siapa dirinya yang sesungguhnya, apa niatnya yang terdalam dan untuk siapa sebenarnya ia melangkah. Banyak orang takut pada kesendirian karena di sana tidak ada tempat bersembunyi. Ketika seorang hamba ditinggalkan orang-orang di sekelilingnya, ia akan merasakan betapa rapuh dirinya tanpa Allah. Namun justru dari rasa rapuh itu lahir kekuatan. Allah biarkan hatinya kosong dari sandaran makhluk agar ia belajar menggenggam satu-satunya pegangan yang tak akan pernah lepas. Iman kepadanya. Perhatikan kisah Nabi Yusuf. Beliau dibuang ke sumur dalam keadaan sendirian. Ia dijual, diperlakukan sebagai budak, bahkan dipenjara sendirian tanpa pembela. Namun dari semua kesepian itu, Yusuf belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Ia mendapati bahwa penjara pun terasa lapang bila hati bersama Allah. Dari proses itulah Allah mengangkatnya menjadi pemimpin dengan hati yang bersih, sabar dan penuh hikmah. Begitu pula Rasulullah. Ketika berada di Gua Hira, beliau menyendiri, menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Di kesunyian itulah wahyu pertama turun, menandai awal risalah kenabian. Kesendirian menjadi pintu terbukanya cahaya. Jika bukan karena sepi, mungkin manusia tak akan mampu mendengar suara Allah yang begitu halus menyentuh hati. Kesendirian adalah tempat di mana hati dibersihkan dari ketergantungan. Saat seorang hamba tidak lagi memiliki siapapun, ia belajar bahwa pertolongan sejati hanya datang dari Allah. Dari situlah lahir jiwa yang tangguh, berani dan ikhlas. Ia tidak lagi menimbang langkahnya berdasarkan ridha manusia, melainkan semata-mata karena ridha Rabb-Nya. Inilah rahasia mengapa orang-orang terpilih selalu berjalan sendirian. Allah ingin menjadikan mereka pemimpin, namun terlebih dahulu Allah membersihkan hati mereka dari segala kepalsuan. Mereka dilatih agar tidak mencari tepuk tangan manusia, tidak larut dalam pujian dan tidak runtuh oleh cemoohan. Dengan kesendirian, mereka tumbuh menjadi pribadi yang hanya butuh Allah. Kesendirian juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua orang akan mengerti pilihanmu. Tidak semua orang akan mendukung langkahmu. Namun bila hatimu teguh bersama Allah, engkau akan tetap melangkah meski tanpa banyak kawan. Allah mengajarkanmu untuk berjalan bukan karena ramai atau sepi, tetapi karena benar dan salah. Maka jangan resah bila jalanmu sepi. Jangan merasa gagal bila engkau harus menempuhnya sendiri. Barangkali justru disitulah Allah sedang membentukmu menjadi lebih kuat, lebih ikhlas dan lebih dekat kepadanya. Sebab orang yang ditempa dalam kesunyian akan memiliki cahaya batin yang tidak mudah padam. Mengapa jalan kebenaran selalu terasa sepi? Sejak awal penciptaan manusia, jalan kebenaran tidak pernah menjadi jalan yang ramai. Selalu ada lebih banyak orang yang memilih jalan mudah, penuh kesenangan sesaat daripada jalan lurus yang penuh pengorbanan. Itulah mengapa Allah menggambarkan dalam Al-Quran bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur, tidak beriman, dan tidak menggunakan akalnya untuk merenung. Artinya, memilih kebenaran berarti siap menerima kenyataan bahwa kita tidak akan menjadi mayoritas. Rasulullah bersabda, "Bergembiralah bagi orang-orang yang asing." Para sahabat bertanya, "Siapakah orang-orang yang asing itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusakkan manusia dari sunnahku." Hadis riwayat Ahmad. Kata asing di sini menjadi kunci.
Orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran akan selalu tampak asing, karena berbeda dari arus besar kebanyakan manusia. Jalan kebenaran terasa sepi karena ia bukan jalan kompromi. Ia menuntut keberanian untuk berkata benar, meski harus melawan kebohongan yang sudah dianggap biasa. Ia menuntut keteguhan untuk menolak yang haram meski semua orang menghalalkan. Ia menuntut ketulusan untuk tetap beribadah, meski dianggap berlebihan oleh orang-orang yang lalai. Semua itu menjadikan pejuang kebenaran berbeda, dan perbedaan selalu mendatangkan kesepian. Namun, disitulah nilai seorang hamba diuji. Apakah ia tetap teguh meski ditinggalkan, ataukah ia memilih mundur demi kenyamanan bersama banyak orang? Kesepian adalah saringan Allah. Tidak semua orang kuat melewatinya. Hanya mereka yang benar-benar yakin dengan janji Allah yang mampu terus melangkah. Jika kita lihat sejarah, kaum Nabi Nuh hanya segelintir orang. Kaum Nabi Lut pun demikian. Bahkan Rasulullah di awal dakwahnya hanya ditemani oleh sedikit sahabat setia, sementara mayoritas kaumnya menentang. Pola ini berulang untuk menunjukkan bahwa kebenaran memang tidak membutuhkan jumlah yang besar, melainkan keteguhan hati yang kuat. Kesepian di jalan kebenaran juga membuat seorang hamba lebih mudah melihat hakikat. Ketika ramai, suara-suara manusia bisa menutupi suara hati. Tetapi dalam sepi ia bisa lebih jernih mendengar bisikan iman dan bimbingan Allah. Jalan sunyi menjadikan pandangan lebih jelas. Mana yang benar-benar bernilai, mana yang hanya fata morgana. Itulah mengapa jalan kebenaran terasa sepi. Bukan karena tidak ada yang menempuhnya, tetapi karena Allah menghendaki ia tidak penuh sesak dengan orang-orang yang setengah hati. Hanya mereka yang benar-benar ikhlaslah yang mampu bertahan di dalamnya. Jalan ini memang panjang, terjal, dan sunyi, tetapi ujungnya penuh cahaya. Sementara jalan ramai yang penuh tawa sesaat sering berujung pada kegelapan. Maka jika engkau merasakan jalan kebenaran begitu sepi, janganlah gentar. Itu bukan pertanda engkau salah arah, melainkan justru pertanda engkau berada di jalan yang benar. Hadiah di balik kesendirian orang terpilih. Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian tanpa tujuan. Jika Allah menakdirkan seorang hamba menempuh jalan sunyi, pasti ada hadiah besar yang telah disiapkan. Kesendirian hanyalah tahapan, bukan akhir. Dan di balik setiap langkah yang terasa berat, ada pintu yang Allah buka untuk menyingkap rahasia nikmatnya. Hadiah pertama adalah kedekatan dengan Allah. Orang yang terlatih berjalan sendirian akan merasakan kehadiran Allah lebih nyata. Saat tidak ada manusia yang bisa diandalkan, ia akan menemukan bahwa Allah selalu dekat, mendengar doa, dan menguatkan hati. Hubungan yang terbentuk dari sepi ini jauh lebih kokoh daripada ikatan apapun dengan makhluk. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Hadiah kedua adalah keteguhan jiwa. Orang yang terbiasa sendirian tidak mudah runtuh ketika kehilangan dukungan. Ia telah belajar berdiri dengan sandaran iman, bukan sekadar sorakan manusia. Inilah mengapa orang-orang terpilih selalu menjadi pribadi yang kuat dan tahan banting. Mereka tidak terguncang oleh hinaan, tidak larut oleh pujian. Karena fondasi hidup mereka dibangun di atas keyakinan, bukan pengakuan. Hadiah ketiga adalah kejernihan pandangan. Kesunyian membersihkan hati dari kebisingan dunia. Dengan hati yang tenang, ia mampu membedakan mana yang hakiki dan mana yang semu. Dari sini lahir kebijaksanaan. Tak heran orang-orang yang ditempa dalam kesendirian sering menjadi pemimpin yang bijak, karena mereka belajar melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, bukan hawa nafsu. Hadiah keempat adalah kemuliaan di mata Allah. Orang yang berani menempuh jalan sunyi deminya akan ditinggikan derajatnya. Nabi Yusuf dimuliakan setelah bertahun-tahun terasing. Nabi Musa diangkat menjadi penyelamat setelah melewati kesepian di padang pasir. Rasulullah pun diberikan kemuliaan terbesar setelah bertahun-tahun menghadapi penolakan. Begitulah pola Allah. Kesendirian adalah ladang ujian dan buahnya adalah kemuliaan. Hadiah terakhir adalah teman sejati di akhir perjalanan. Mungkin saat ini engkau merasa sendirian, tetapi kelak Allah akan pertemukan engkau dengan jiwa-jiwa yang sejalan. Bukan banyak, tapi cukup. Mereka adalah orang-orang yang juga ditempa dalam kesunyian, lalu Allah satukan dalam ikatan iman.
lingkaran kecil, namun kokoh, seperti Rasulullah yang akhirnya dikelilingi sahabat-sahabat mulia yang setia hingga akhir hayat. Maka jangan takut bila Allah menempatkanmu di jalan sunyi. Anggaplah itu undangan istimewa darinya untuk melihat keindahan yang tidak bisa dinikmati banyak orang. Kesendirian orang terpilih adalah rahasia untuk mendekat lebih dekat, berdiri lebih teguh, dan melihat lebih jelas. Berjalan sendirian di jalan yang benar. Kesendirian selalu tampak menakutkan di mata manusia. Kita terbiasa mencari kenyamanan dalam keramaian, merasa tenang ketika ada yang menemani, dan takut saat langkah harus ditempuh sendiri. Namun rahasia besar yang sering dilupakan adalah, justru dalam kesendirian Allah sedang mendekatkan hambanya kepadanya. Orang-orang terpilih selalu melalui jalan yang sunyi. Nabi Ibrahim berdiri sendirian melawan kaumnya. Nabi Yusuf dipenjara sendirian sebelum Allah muliakan. Nabi Musa meninggalkan istana seorang diri sebelum Allah angkat derajatnya. Rasulullah pun merasakan keasingan yang dalam sebelum Allah kuatkan beliau dengan wahyu dan para sahabat. Pola ini terus berulang, menunjukkan bahwa kesepian bukanlah hukuman, melainkan pertanda Allah sedang membentuk jiwa yang istimewa. Jalan sunyi adalah madrasah keikhlasan. Di sana seorang hamba belajar untuk tidak bergantung pada makhluk. Ia menemukan bahwa dukungan manusia bisa hilang, tetapi pertolongan Allah tak pernah meninggalkan. Jalan sunyi juga merupakan tempat ditempatnya jiwa yang tangguh, jernih, dan ikhlas. Dan hadiah di baliknya sangatlah agung. Kedekatan dengan Allah, keteguhan hati, kejernihan pandangan, kemuliaan di matanya, serta pertemuan dengan sahabat sejati di akhir perjalanan. Maka jangan takut bila engkau harus berjalan sendirian. Jangan merasa lemah bila keputusanmu membuatmu tampak asing. Anggaplah itu tanda bahwa Allah sedang memilihmu. Jalan ini memang sepi, namun ia penuh cahaya. Ujungnya bukan kehampaan melainkan ridha Allah yang lebih berharga dari segalanya. Kesendirian orang terpilih bukanlah kutukan melainkan rahmat. Sebab, siapapun yang sanggup melewatinya akan kembali bukan hanya sebagai pribadi yang kuat, tetapi juga sebagai hamba yang lebih dekat dengan Rabb-Nya.